Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Dr. M.E. Suryawan Siregar, SEMBA, selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dan Ibu Monika SPD MM, selaku dosen pembimbing PKL. Perkenalkan, saya Indah Putri Aulia, dengan NIM 1705622015, mahasiswa program studi S1 Manajemen di kesempatan ini saya akan membahas mengenai kegiatan yang saya lakukan setelah menjalani program PKL di PT Taspen Persero. Saya melakukan praktik kerja lapangan di PT Taspen Persero selama kurang lebih 5 bulan dari 10 Februari 2025 sampai dari 11 Juli 2025. Nah, dari profil perusahaannya, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau yang lebih lebih kita kenal dengan PT Taspen Persero merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN yang memiliki peran penting dalam sistem jaminan sosial bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pejabat negara di Indonesia. Nah, di slide ini terdapat susunan organisasi di divisi Human Capital dari PT Taspen, di mana di sini terbagi menjadi tiga, yaitu ada Departemen Human Capital Development, Departemen Compensation and Benefit, dan Departemen Corporate Culture and Innovation. Nah, di mana posisi pelatihan ditempatkan di subdepartemen remuneration di bawah Departemen Compensation dan Benefit, tapi sering berjalannya waktu, pelatihan juga ditempatkan di subdepartemen Career Development di bawah Departemen Human Capital Development. Selanjutnya, tugas saya sama PKL, saya menjalankan beberapa tugas administratif, antara lainnya mendistribusi kartu asuransi kesehatan, dengan saya membantu memisahkan, mengelompokkan, hingga mendistribusikan ke cabang-cabang PT Taspen Persero. Nah, selanjutnya ada update data calon karyawan di SAP, di mana saya membantu untuk mencocokkan dan memperbarui data seperti nomor KK, nomor NIK, alamat, dan riwayat pendidikan. Selanjutnya saya juga melakukan pengarsipan dalam penilaian kinerja, di mana saya menyusun ulang dan mengarsipkan dokumen pilihan K dari LMS, Taspen, di dokumen ke OneDrive. Selanjutnya ada validasi data pendidikan karyawan, di mana saya memverifikasi data pendidikan di Predikti dan mencocokkannya dengan ijazah secara fisik. Nah, selanjutnya saya juga melakukan pengarsipan dokumen SLDP, di mana memastikan dan menyimpan dokumen komitmen letter dan fakta integritas untuk peserta program SLDP. Nah, terakhir adalah distribusi pengembalian ijazah, di mana saya mencocokkan data-data karyawan yang mengumpulkan ijazah untuk dikembalikan kepada karyawan itu lagi. Untuk kendalanya, saya ada dua, yaitu komunikasi dengan karyawan dan adanya fasilitas kerja kurang memadai. Di mana komunikasi dengan karyawan ini sayangnya bisa minimnya kesulitan mempercayakan dan di fasilitas kerja kurang memadai ini menyebabkan sering error dan rusaknya charger laptop yang disediakan. Tapi walaupun ada keterbatasan itu, untuk mengatasinya, saya berinisiatif untuk membangun relasi dengan staf divisi, aktif berkomunikasi, serta mengatur penggunaan alat kerja secara bergantian. Jadi, ilmu dari mata kuliah perilaku organisasi sangat membantu saya dalam proses adaptasi. Dan untuk fasilitas ini, saya melakukannya secara bergantian dengan karyawan. Itu kontribusinya, yang pertama ada proses pengarsipan dokumen pilihan kerja karyawan untuk periode 2022 dan 2025. Selanjutnya juga saya ikut membantu memvalidasi data di dokumen fisik dengan arsip digital, dan terakhir adalah membuat greeting cards untuk karyawan baru, di mana greeting cards ini digunakan untuk karyawan tetap di PT Kaspen Persero. Nah, selanjutnya adalah senjangan teori dan praktik, di mana memang saya sadar kalau semua teori yang saya pelajari di mata kuliah tidak semuanya akan dibawa ke perusahaan. Nah, contohnya saja adalah penggunaan tools HR. Di tools HR ini di mata kuliah itu tidak pernah diajarkan oleh dosen manapun. Bahkan jenis dari tools itunya saja tidak pernah kita tahu. Dan untuk adanya praktik dan teori, di mana dari perkuliahan contohnya compensation and benefit itu hanya sekedar teori, tapi tidak ada praktik langsungnya seperti perhitungannya. Kesimpulannya, kali ini sangat memperkaya pengalaman saya baik secara teknis maupun interpersonal. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti, karena saya telah belajar langsung bagaimana menghadapi tantangan, menyelesaikan tugas, dan beradaptasi di lingkungan profesional. Di mana seperti yang tadi saya sudah bilang, kayak saya ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan selain mengelola perusahaan, mengelola proses distribusi kartu asuransi kesehatan, pembaruan data karyawan melalui aplikasi SAP, mengelola pengarsipan dokumen penilaian dan rekomendasi kinerja, dan melakukan validasi data pendidikan karyawan melalui sistem PDT dan dokumen ijazah, tetap mengelola dokumen komitmen letter dan tugas dalam program SLDP serta program distribusi dan pengawalan ijazah karyawan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.